Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam kondisi sehat dan juga keluarga besar masing-masing ya. Dan semoga kita semua juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala aktivitasnya dan diistiqomahkan dalam dalam mendalami bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan pahalanya buat segenap guru kita yang sudah mengajarkan ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab ini, dan pada umumnya ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan kelima ya. Bulan kelima artinya kita sudah masuk di Nahwu level 5. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas kurang lebih 4 bulan terakhir itu bisa memberikan tambahan wawasan ya, ataupun mengingatkan bagi yang lupa, khususnya materi-materi yang berkaitan dengan Nahwu ataupun Shorof. Gimana Bapak Ibu, ada tambahan wawasan selama ini kira-kira? Alhamdulillah ada Pak. Nah, ada Bu ya. Mudah-mudahan materi yang kita sajikan itu bisa mempermudah ya. Walaupun sebenarnya materi bahasa Arab ini sangat kompleks sebenarnya, sangat banyak, dan mempelajarinya juga harus sabar ya. Harus sabar karena begitu luasnya kaedahnya sehingga kita nggak bisa instan dalam mempelajarinya gitu. Nah, jadi sabar, nah kemudian terus mengulang, nah itu menjadi kunci bisanya kita dalam menguasai kaedah-kaedah bahasa Arab ini. Oke, terakhir pada bulan kemarin kita sudah selesai membahas rincian kalimat ya, di mana kalimat itu secara umum ada berapa dulu Bapak Ibu? Ada berapa semuanya kalimat? Ada 3 ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab cuman ada 3. Ada kalimat isim, fi'il, dan haraf. Nah, itu. Kemudian isim secara umum ada berapa jenisnya, Bapak Ibu? Isim ada 2 ya, ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Nah, di sini sudah saya bagankan semua ini. Jadi materi kita selama 4 bulan itu ada semua di sini nih. Nah, jadi materi kita sangat sedikit sebenarnya. Ya, sangat sedikit. Ini pun nggak penuh 2 halaman office ya. satu setengah halaman saja. Nah, jadi isim secara umum ada 2. Ada mu'rab, kemudian ada mabni.
Ya, kalau mu'rab itu dia mengalami perubahan akhir. Kalau mabni dia tidak mengalami perubahan akhir. Oke, masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa hukum isim mu'rab? Ada berapa hukumnya? Ada tiga ya. Ada rofa, nasab, khofat. Nah, ada rofa, nasab, khofat. Nah, kapan isim dibaca rofa? Nah, itu dulu kan sudah sering kita ulang-ulang ya. Yaitu ketika isim berposisi sebagai mubtada, fa'il, kemudian khobar. Nah, itu yang sering muncul ya. Oke, kemudian kapan isim dibaca nasab? Ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih ya. Nah, itu yang sudah kita bahas dulu ya. Kemudian kapan isim dibaca jar? Ketika dia didahului oleh huruf jar atau huruf qasam menjadi mudhafun ilaih. Nah, itu. Nah, itu isim itu hukum isim mu'rab. Ada rafa, nasab dan khafat. Nah, kemudian pembahagian isim mu'rab. Ada berapa pembahagian isim mu'rab Bapak Ibu? Nah, ini dia. Ada berapa semuanya? Ada 10. Nah, ada yang disebut dengan isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, isim yang 5, kemudian isim ghairu munsharif, isim maksur, isim mangkus, kemudian isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Oke, masih ingat Bapak Ibu ini? Ini 10 ya. Jadi isim yang mengalami perubahan itu cuma ada 10 ini. Dan semuanya sudah kita bahas secara rinci ya. Dan masing-masing dari yang 10 ini ada rumus perubahannya. Nah, karena dia tergolong mu'rab sehingga dia punya rumus perubahan. Nah, misalnya isim mufrad ketika rafa dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Oke. Tasniyah misalnya ketika rafa dengan alif, ketika nasab dengan ya, kemudian ketika jarnya dengan ya. Nah, oke, kemudian jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufrad. Ya, ketika rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Oke. Kalau seandainya ini saya hilangkan, Bapak Ibu bisa? Saya hilangkan. Oke, kita tes ya Bu ya. Jamak mudzakkar salim. Dengan waw. Nah, rafa'nya dengan waw, kemudian nasabnya Ya. Dengan ya. Ya, terus jarnya dengan Ya. ya. Oke. Sekarang jamak muannas salim. Ketika rafa dengan dhamma, nasab dan jar dengan kasrah. Iya benar, kasrah. Iya benar. Itu jamak muannas salim ya. Nah, sekarang isim yang 5. Sekalian kita murojaah. Isim yang 5 atau isim yang 6 ya. Ketika rafa dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Oke. Iya benar. Iya benar Bu. Oke, sekarang isim ghairu munsharif. Ketika rafa dengan dhammah ya, tanpa tanwin. Oke. Ketika nasab dengan fathah tanpa tanwin, ketika jar dengan fathah tanpa tanwin. Oke, terus isim maksur. Masih ingat isim maksur? Isim al-fata ya, isim yang diakhiri oleh alif. Yang diakhiri dengan alif layyinah. Alif layyinah. Oke. Ketika rafa dengan apa, Bu? Dengan dhammah muqaddarah. Ya. Dhammah muqaddarah. Ketika nasab dengan fathah muqaddarah. Ketika jar dengan fathah muqaddarah. fathah muqaddarah.
Kasroh muqaddarah ya. Ketika jar dengan kasroh muqaddarah. Nah, itu isim maksur. Karena alif tidak bisa menerima harkat. Oke, terus isim mangkus sekarang. Isim yang diakhiri oleh ya. Oke, al-qadhi misalnya. Ketika rafa dengan dhammah, dhammah muqaddarah. Ketika nasab dengan Fathah zahirah. fathah zahir. Ya, fathah zahir. Oke, ketika jar dengan Kasrah muqaddarah. kasrah muqaddarah. Karena dhammah dan kasrah itu berat di atas huruf ya. Nah, yang ringan itu cuman fathah. Itu makanya fathah itu dizahirkan. Oke, terakhir isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Misalnya abi atau ummi ya. Oke, ketika rafa dengan alif dhammah muqaddarah ya. Ketika nasab dengan fathah muqaddarah. Oke, ketika jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, jadi sama dengan isim maksur ya. Sama dengan isim maksur. Ini saya kembalikan. Ya. Nah, ini nanti bisa jadi latihan ini. Oke. Bapak Ibu juga bisa bikin contohnya langsung di bawah ini ya. Misalnya isim mufrad jaa Muhammadun. Kemudian isim mufrad ketika nasab ra'aitu Muhammadan. Kemudian ketika jar marartu bi Muhammadin misalnya. Nanti saya bagikan ini supaya lebih cepat dalam menghafalnya. Oke, nah ini disebut dengan isim mu'rab ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan isim mabni. Isim yang tidak mengalami perubahan akhir. Nah, ini lebih gampang. Ada berapa jenisnya, Bu? Ada 6 dulu ya. Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, kemudian isim fi'il. Nah, ini disebut dengan isim mabni. Nah, apa rumusnya? Nah, ini rumusnya. Tidak mengalami perubahan akhir. Nah, ini pembahasan isim yang kita habiskan 2 bulan dulu ya. Nah, ini isim semua. Nah, kemudian yang kedua, fi'il. Ya, fi'il ada berapa Bapak Ibu? Secara umum ada dua. Ya, ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Nah, bedanya kalau mu'rab ada perubahannya, kalau mabni tidak mengalami perubahan. Oke. Nah, ada berapa hukum fi'il mu'rab? Nah, ini dia. Ada tiga ya. Ada rafa, ada nasab, ada jazam. Nah, berbeda dengan isim tadi ya. Kalau isim rafa, nasab, jar. Nah, kalau fi'il rafa, nasab, jazam. Nah, gitu. Nah, secara pengertian juga beda. Kapan fi'il disebut rafa, Bapak Ibu? Ketika tidak didahului oleh amil nasab dan amil nasab maupun jazam. Oke, kapan disebut nasab? Ketika diawali dengan amil nasab. Oke, kapan dibaca jazam? Ketika diawali atau didahului oleh amil jazam. Nah, ini namanya i'rab ya atau hukum dari fi'il mu'rab. Nah, kalau pembahagiannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. Nah, ini dia. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada mudhari mu'tal akhir, kemudian ada af'alul khamsah. Ya. Nah, karena dia mu'rab berarti punya rumus perubahan. Nah, untuk sementara saya hapus dulu rumusnya. Oke. Rumus mudhari sahih akhir ketika rafa dengan apa, Bu? Dhammah. Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jazam dengan sukun. dengan sukun. Oke.
Sekarang mudhari mu'tal akhir yang akhirnya ada huruf ilat. Oke, ketika rafa dengan Dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah. Oke, ketika nasab dengan Fathah muqaddarah. di sini ada dua. Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah ketika diakhiri oleh alif, kemudian fathah zahirah ketika diakhiri oleh waw dan ya. Ya. Nah, jadi di sini nasabnya dua ya. Kalau diakhiri waw dan ya, fathahnya zahir. Tapi kalau diakhiri oleh alif, fathahnya muqaddar. Oke, terakhir ketika jazam dengan Sukun. hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat ya. Kalau yang sukun itu kalau mudhari sahih akhir. Kalau mudhari mu'tal akhir tanda jazamnya hadzaf huruf ilat. Oke, terus af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, yaf'alani, taf'alina. Oke, ketika rafa dengan Subutun nun. subutun nun ya. Ketika nasab dan jazam dengan hazfun nun ya, hazaf nun. Oke, nah ini fi'il mu'rab. Nah, sementara itu kalau fi'il mabni itu pembagiannya juga ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il amar, kemudian fi'il mudhari yang dihubungi oleh nun niswah dan nun taukid mubasyirah. Mubasyirah ini ya. Mubasyirah. Nah, apa rumusnya? Nah, tidak mengalami perubahan akhir. Nah, pokoknya yang mabni ini gampang. Rumusnya pendek saja. Tidak mengalami perubahan. Nah, ini fi'il ya. Nah, fi'il selesai. Nah, yang terakhir haraf. Oke, haraf. Nah, berbeda dengan isim dan fi'il, haraf semuanya mabni. Tidak ada haraf itu yang mu'rab. Ya, tidak ada yang mu'rab. Semuanya mabni. Dalam artian tidak mempunyai mahal i'rab. Ya, dia tidak berubah dan tidak mempunyai mahal i'rab, sebagai tidak punya posisi dia. Nah, kemudian variasinya ada 3. Nah, ada yang mukhtas bil ismi, ada yang mukhtas bil fi'li, ada yang ghairu mukhtas. Mukhtas bil ismi, apa maksudnya Bapak Ibu? Hanya bisa masuk ke isim. Nah, kalau mukhtas bil fi'li hanya bisa masuk ke fi'il. Kalau ghairu mukhtas Umum. umum ya, tidak bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il sekaligus. Nah, apa saja yang mukhtas bil ismi? Nah, ini sudah kita bahas. Ada huruf jer, ada huruf qasam, huruf nida, huruf istisna, huruf taukid, huruf tashbih, huruf istidrak. Nah, ini semuanya adalah huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke kalimat isim. Nah, kemudian mukhtas bil fi'li. Ada huruf nasab, kemudian ada huruf jazam. Nah, 2 huruf ini dia hanya bisa masuk ke fi'il. Dan fi'ilnya pun itu harus fi'il mudhari. Ya, huruf nasab dan jazam ini nggak bisa masuk ke fi'il madhi. Apalagi fi'il amar. Nah, dia nggak bisa masuk ke 2 fi'il itu. Nah, kemudian yang terakhir ada huruf yang ghairu mukhtas. Ya, huruf yang umum yang bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il ya. Nah, dia ada 2, ada huruf ataf, kemudian ada huruf istifham. Nah, ini rincian bahasan kita selama 4 bulan ya. Sangat sedikit. Ya nggak, Bu? Sangat sedikit ya? Sangat banyak, Pak. Nggak menguasai. Ya. Belum. Ya, ini sebagai ini kesimpulan. Mudah-mudahan ini mempermudah apa yang sudah kita bahas. Nah, yang khusus huruf ini supaya ada ininya ya, ada lebihnya, dianjurkan Bapak Ibu menghafalkan anggotanya gitu.
Karena kalau seandainya tahu hurufnya saja tapi nggak tahu anggotanya, nah itu nanti kesulitan juga ya. Nanti kalau ketemu dalam kalimat nggak tahu fungsinya apa. Padahal sebenarnya dia adalah huruf nasab misalnya. Padahal sebenarnya dia adalah huruf jazam. Tapi karena kita nggak hafal, kita nggak tahu fungsinya. Nah, ini kalau bisa nanti dihafalkan. Misalnya huruf nasab ada 10. Ada 10. Masih ingat Bapak Ibu huruf nasab? An, lan, idan, kai, lam, juhud, hatta, fa, wa, au. Nah, itu huruf nasab. Oke, huruf atof. Ada yang ingat nggak? Waw, Au, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Hatta ya. Waw, fa, summa, au, am, imma, bala, lakin, hatta. Nah, itu namanya huruf atof. Oke, terakhir huruf jer. Ini kayaknya lancar ini. Ila, an, ala. Oke, huruf jar. Nah, huruf jar dulu ada nazamnya ya. Haka hurufal jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala munzu rubbal lamu kai wawun wata wal kafu wal ba wala ala wa mata. Nah, ada 20. Min ila hatta ada hasya fi an ala munzu rubba li kai wata kabila an la mata. Nah, itu huruf jar semuanya. Nah, itu ya. Jadi walaupun tahu fungsinya, itu nanti tidak akan berguna kalau kita nggak hafal anggotanya gitu. Iya kan? Kalau ketemu di kalimat, kalau kita nggak tahu dia huruf jar, tentu kita nggak bisa mengharkati kata setelahnya kan? Iya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya waktu luang, nah dicicil ngafalnya. Mungkin hari ini huruf jar dulu, besok huruf nida, besoknya lagi huruf istisna, dan seterusnya. Oke. Nah, ini kesimpulan materi kita yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini nanti membantu ya. Nanti insya Allah saya share di grup. Ada pertanyaan mungkin Bu, Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Terkait ini? Nggak ada ya? Nah, ini hanya kesimpulan saja. Kalau di print, kemudian ditaruh di catatannya, nah ini bisa mempercepat ini juga nanti. Oke. Ya, ngafal. Oke, kita tutup dulu ini Bu ya. Kita lanjutkan materi baru. Oke. Malam ini kita akan masuk materi Nahwu 5 ya. Alhamdulillah kita sudah 4,5 bulan ini. Nah, apa yang akan kita bahas di Nahwu 5 ini? Yaitu bahasan tentang isim-isim yang dibaca marfu atau rofa. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung di awal-awal dulu. Nah, cuma kita masih menyebutnya 3 atau 4 saja ya. Nah, kapan isim itu dibaca rofa? Kalau dulu jawaban Bapak Ibu ada berapa? Fi'il, fa'il. Fa'il ya. Oke, fa'il, oke. Fa'il, mubtada, khobar. Mubtada, khobar. Nah, baru 3 Ibu ya. Ya. Nah, isim dibaca rofa ketika dia berposisi dengan salah satu dari yang 3. Fa'il, mubtada, khobar. Nah, ternyata isim-isim yang marfu atau isim-isim yang dibaca rofa itu tidak hanya ada 3 saja. Ya. Nah, tidak hanya 3, tapi semuanya ada 7, Bu. Masih ada 4 lagi berarti ya. Nah, masih ada 4 lagi yang belum kita bahas. Nah, kita rinci ya. Yang pertama itu fa'il.
Ya, yang pertama itu namanya fa'il. Fa'il. Kemudian yang kedua ada namanya naib fa'il. Fa'il. Ya. Pengganti fa'il. Nah, pengganti fa'il. Oke, kemudian yang ketiga ada namanya mubtada. Yang keempat ada namanya khobar. Yang kelima isim kana. Terus yang keenam khobar inna. Oke. Kemudian yang ketujuh ada namanya tawabi'. Ya, tawabi'. Apa itu tawabi'? Yaitu kata yang ngikut kepada kata sebelumnya. Ya, kata yang i'rabnya mengikuti kata sebelumnya. Nah, itu namanya tawabi'. Nah, ada berapa tawabi' itu? Nah, nanti kita akan bahas semuanya ada 4 ya. Ada yang disebut dengan na'at. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan atof. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan badal. Ya, badal. Kemudian yang terakhir taukid. Nah, jadi semuanya ada 7 ini. Ya, isim-isim yang dibaca rafa atau yang kita baca marfu itu tidak hanya 3 seperti yang sudah kita bahas. Fa'il, kemudian mubtada, khobar. Nah, itu hanya perwakilannya saja. Kenapa saya nggak sebutkan 7 sekaligus di awal? Nah, supaya tidak memusingkan ya. Nanti kalau saya sebutkan langsung, waduh, ini banyak amat ini. Dan menyebutnya juga lama gitu ya. Kapan isim dibaca rafa? Ketika dia menjadi fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana. Itu kan panjang juga bahasanya. Nah, itu makanya saya ringkas waktu itu 3 saja. Fa'il, mubtada, khobar. Nah, yang sebenarnya ada tuh 7. Ya. Yang pertama itu ada fa'il namanya. Nah, fa'il itu seperti yang kita tahu dalam bahasa kita disebut juga dengan subjek. Ya, subjek untuk kalimat aktif. Dalam bahasa Indonesia namanya subjek untuk kalimat aktif. Nah, itu namanya fa'il. Oke, terus naibul fa'il. Nah, naibul fa'il dalam bahasa kita disebut juga subjek untuk kalimat pasif. Kalimat pasif. Ya, atau untuk kata kerja pasif nanti. Insya Allah nanti kita bahas. Oke, terus mubtada. Apa itu mubtada? Bahasa kitanya subjek juga. Ya, tapi untuk kalimat nominal ya. Nominal yang diawali oleh isim dulu ya. Oke, mubtada itu subjek. Kalau khobar itu predikat. Ya, predikat. Oke, mubtada, subjek sama predikat. Oke, isim kana. Nah, isim kana ini sama dengan mubtada, berarti subjek. Nah, kemudian khobar inna. Khobar inna itu sama dengan mubtada karena yang sama dengan ini ya, sama dengan predikat sebenarnya. Oke, berarti khobar inna predikat ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian tawabi' ya, naat ini disebut juga dengan keterangan sifat. Oke, atof kata penghubung. Ya. Terus badal kata pengganti. Ya, taukid kata penguat. Oke, jadi sebenarnya semua istilah bahasa Arab ini ya sebahagian besarnya ada di bahasa Indonesia. Sekalipun ada beberapa istilahnya yang kita nggak bisa di-Indonesiakan gitu. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia istilah itu tidak ditemukan atau tidak ada. Nah, itu makanya nggak semuanya bisa kita bahasa Indonesiakan. Nah, yang ini kebetulan yang ada ini. Ya, yang sesuai, nah kita sebutkan. Oke.
Jadi kalau seandainya saya tanya, kapan isim dibaca rofa, Bapak Ibu? Jawabannya masih 3. Masih 3 atau sudah 7? 7 berarti. 7 ya Bu ya. Kapan isim dibaca rofa? Ketika Fa'il. menjadi fa'il, naibul fa'il, Fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi. Nah, itu jawabannya. Jadi jawaban kita semakin kita belajar, semakin banyak ya. Nah, begitu juga pertanyaannya, semakin kita belajar, semakin banyak. Jadi nanti kalau saya nanya, mungkin lebih banyak lagi ya. Oke. Nah, ini. Nah, insya Allah pada malam ini kita akan merinci kembali pembahasan tentang fa'il dengan naibul fa'il. Nah, jadi semuanya akan kita bahas insya Allah secara rinci ya. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang cukup untuk menjelaskannya. Oke. Sekarang kita masuk ke bahasan pertama dan kedua, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Nah, sebenarnya ini sudah sering kita bahas ya, sering kita singgung baik di nahwu ataupun di shorof. Nah, cuma sekarang kita coba membahasnya lebih dalam ya. Kita akan sebutkan kaedah-kaedah khususnya dengan catatan atau dengan harapan nanti kita bisa menguasai semua hal yang berkaitan dengan fa'il dan naibul fa'il. Oke, sekarang kita mulai dari pengertian dulu. Nah, yang pertama fa'il ya. Oke, fa'il. Nah, sepanjang yang sudah kita bahas, kira-kira fa'il itu apa, Bapak Ibu? Kalau kita definisikan ya, kira-kira fa'il itu apa? Yaitu Orang yang melakukan. Isim Kata. Yang sederhana aja. Apa itu fa'il? orang yang berbuat. Orang yang berbuat. Oke. Itu dalam perspektif Bahasa. bahasanya mungkin ya. Oke. Yang lebih sederhana lagi, Bu. Pelaku. Pelaku. Oke, baik. Ada bahasa lain? Subjek. Subjek. Nah, itu ininya ya. Itu mungkin sinonimnya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, sederhananya saya bahasakan seperti ini. Isfa'il adalah isim yang terletak sesudah fi'il yang maklum. Nah, kalau seperti ini kira-kira lebih simpel atau lebih susah, Bu? Lebih panjang. Lebih panjang. Iya, kalau pelaku itu ininya mungkin ya. Pelaku itu di terjemahan katanya. Pelaku atau subjek. Oh, ini pengertian. Nah, ini pengertian. Kalau pengertian adalah isim yang terletak sesudah fi'il maklum. Nah, fi'il maklum. Itu aja mungkin ya. Fi'il maklum. Nah, masih ingat Bapak Ibu di shorof kita sudah bahas apa itu fi'il maklum? Fi'il yang sesuai dengan salah satu dari 38 wazan yang ada. Nah, itu namanya fi'il maklum. Ya, fi'il yang sesuai dengan salah satu dari 38 wazan atau pola yang ada. Nah, jadi dia nyambung ke shorof ya. Nyambung ke shorof. Nah, apa yang 38? Nah, itu sudah kita bahas, sudah bolak-balik ya. Sudah kenyang kayaknya Bapak Ibu ini. Nah, apa yang 38? Sulasi mujarrad ada 6. Kemudian rubai mujarrad 1. Nah, rubai mujarrad, kemudian mulhaq rubai ada 7. Kemudian ada sulasi mazid 1 huruf, ada 3 ya. Kemudian mazid 2 huruf ada 5. Mazid 3 huruf ada 4. Kemudian rubai mazid 1 huruf ada 1. Kemudian ada mulhaq tadahroja ada 7. Kemudian ada rubai mazid 2 huruf ada 2. Kemudian yang terakhir itu ada mulhaq ihranjama. Ya, itu ada 2. Nah, itu sudah kita bahas dalam shorof.
Masih ingat Bapak Ibu? Nanti Ulang diulang lagi, lagi ya. Kesimpulannya sudah kita bagikan itu. Nah, nanti bisa diulang-ulang lagi. Nah, jadi setiap isim yang terletak sesudah fiil maklum atau fiil yang masuk dalam 38 pola yang ada itu, maka posisinya disebut dengan fa'il. Nah, sebagai fa'il. Nah, contoh yang umum misalnya. Istaghfara Muhammadun Allah. Istighfar. Allah misalnya. Ya, ini Muhammadnya bukan Nabi Muhammad ya, Muhammad yang lain. Muhammad telah memohon ampun kepada Allah. Istaghfara. Nah, istaghfara Muhammadun Allah. Nah, di sini kira-kira ada fa'il nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Apa? Yang mana yang fa'il Bu? Muhammadun. Oke, saya tanya, kenapa Muhammadun kita sebut fa'il? Pelaku. Karena dia terletak sesudah fiil maklum. Nah, kita samakan dengan pengertian ya Bu ya. Nah, karena dia terletak sesudah fiil maklum. Nah, kira-kira mana fiil maklumnya? Istaghfara. Dari mana kita tahu istaghfara ini maklum? Wazannya Ifta'ala. Nah, karena dia sesuai dengan wazan ifta'ala. Kira-kira bab berapa dia, Bu? Ifta'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Bab. Nah, bab pertama sulasi mazid 3 huruf. Sulasi mazid 3 huruf itu kan ada 4 bab. Istaf'ala yastaf'ilu, if'au ala yaf'au'ilu, if'ala yaf'alu, kemudian if'awwala yaf'awwilu. Nah, istaghfara dia masuk bab pertama. Istaf'ala. Ya, istaghfara. Oke, istaghfara Muhammadun Allah. Oke, contoh lain misalnya yas'alunaka, ya, yas'alunaka anir ruh. Oke, nah saya tanya, apakah di sini ada fa'il Bapak Ibu? Ada. Mana fa'il kira-kira? Yas'alunaka. Nah, hum atau yang lain? Yas'alunaka. Hum atau waw, Bu? Nah, wow ya. Jadi kita sudah belajar ada domirnya namanya domir baris, ada domir mustatir. Nah, pada contoh ini wow, ini dia sudah domir, Bu. Ya, dia sudah domir namanya domir baris. Nah, lengkapnya domir rofa muttasil baris. Kenapa disebut domir rofa? Wow. Karena berposisi sebagai fa'il ya. Kenapa disebut muttasil? karena bersambung. Karena bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kenapa disebut baris? Karena tertulis. Nah, karena dia tertulis, karena dia tampak. Ya, karena dia tertulis ini. Nah, itu makanya wow ini disebut domir baris. Jadi jangan lagi disebut fa'ilnya domir hum mustatir, bukan, ya Bu ya. Fa'ilnya adalah waw ini. Nah, waw ini disebut dengan domir baris. Oke, kalau ka disebut dengan domir apa, Bu? Ka. Yas'alunaka. Domir nasab muttasil baris. Nah, kenapa domir nasab? Karena fathah. Karena dia maf'ul bih, ya. Karena posisinya sebagai maf'ul bih. Oke, kenapa dia disebut muttasil? Bersambung. Karena bersambung. Kenapa disebut baris? Tertulis. Nah, karena tertulis atau karena dia tampak. Oke, nah ini disebut dengan fa'il. Kenapa fa'il? Karena terletak sesudah fi'il maklum. Oke, sekarang saya tanya, yas'aluna. Apakah yas'alu itu maklum atau majhul, Bapak Ibu? Yas'alu. Maklum. Maklum. Buktikan kalau dia maklum, Bu. Yaf'alu.
Dia sewazan dengan yaf'alu. Yaf'alu. Madinya sa'ala yas'alu. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Kira-kira bab berapa dia, Bu? Bab 2. Nah, kurang tepat, Bu. Fa'ala yaf'alu. Bab 1. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Iya 2, Ustaz. Kurang tepat kalau 2. Oh 3 ya? 3. Iya, yang 2 yaf'ilu. Yang pertama fa'ala yaf'ulu. Ya fa'ala yaf'ilu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Yang Bab ketiga ketiganya baru fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Nah, sama nggak dengan yaf'alu? Iya, sama. Nah, artinya berarti yas'alu ini adalah fi'il bina ma'lum. Bab 3. Bab 3 sulasi mujarrad. Nah, jadi seperti itu ya. Cara gampang mengetahui fa'il, kalau dia terletak sesudah fi'il maklum, maka itu pasti menjadi fa'il. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada istilah naib fa'il. Ya. Naib fa'il. Nah, apa itu naib fa'il? Sederhana, Bu. Sama seperti fa'il. Kira-kira apa pengertiannya? Naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Isim yang terletak. Yang terletak sesudah Fi'il. Fi'il majhul. Nah, apa itu fi'il majhul? Yang tidak diketahui. Fi'il majhul itu fi'il yang kalau dia fi'il madhi, polanya apa polanya, Bu? Fu'ila. Ya. Dhammahkan. Dhammah awalnya, kemudian kasrah huruf sebelum akhir. Nah, oke. Tapi kalau dia fi'il mudhari, dhammah awal, fathah. Dhammah awal, kemudian fathah huruf sebelum akhir. Nah, ini yang disebut dengan fi'il fi'il majhul. Nah, jadi kalau dia fi'il madhi, kalau dimajhulkan, dhammahkan awal, kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir. Nasara menjadi nusira. Kemudian af'ala menjadi yuf'ilu. Uf'ila. Af'ala ya. Kemudian karrama. Kurrima. Ya. Kemudian misalnya jalbaba. Yujalbibu. Nah, majhulnya, Bu. Jalbaba menjadi julbiba. Julbiba ya, karena dia fi'il madhi. Nah, jadi rumusnya dhammahkan awal, kemudian kasrahkan huruf sebelum akhir. Nah, oke. Tapi kalau dia mudhari, dhammahkan awal, tapi fathahkan huruf sebelum akhir. Nah, jadi yang awalnya yaf'ulu, dhammahkan awal, yuf. Nah, kemudian fathahkan sebelum akhir, berarti yuf'alu. Nah, dia sudah berubah menjadi fi'il majhul, yang artinya adalah diperbuat atau dilakukan. Nah, misalnya yansuru, majhulkan. Yansuru. Yunsuru. Oke, sekarang yaftahu. Yastaghfiru. Yustaghfaru. Yujalbabu. Oke, sekarang apa misalnya? Contoh lain, yatadahraju. Yutadahraju. Nah, itu. Oke, nah itu semuanya disebut dengan naibul fa'il. Ya, isim yang terletak sesudah fi'il majhul. Oke, contoh misalnya. Contoh dalam Quran itu ada ayat seperti ini ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal, apa bacanya, Bu? Wa khuliqal insanu dha'ifa.
Nah, oke. Di sini kira-kira ada naibul fa'il, Bu? Ada. Ada. Mana, Bu, naibul fa'ilnya? Do'ifan atau khuliqa? Khuliqa. Yang naibul fa'il. Insan. Al-insanu. Insanu. Ya. Karena yang naibul fa'il itu kan ini tadi, isim Pelaku. yang terletak sesudah fi'il majhul. Nah, itu ya. Nah, berarti kita cari ada nggak fi'il majhul di sini? Al-insan. Khuliqa. Ya, khuliqa ini fi'il majhul. Dari mana kita tahu dia majhul? Khuliqa. Diawali dengan domah. Nah, dhammah awalnya dan kasrah huruf sebelum akhir. Oke, berarti dia sepola dengan fu'ila ya, Bu ya. Nah, khuliqal insanu dha'ifa. Jadi telah diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Nah, khuliqal insanu. Oke, berarti insanunya sebagai naibul fa'il. Oke, contoh lain misalnya di Quran juga apa, Bu? Ada nggak yang majhul lagi? Hurrimat alaikum hurrimat alaikum. ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum ya, Bu ya? Ya. Ummahatukum. Oke. Hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, kira-kira di sini ada naibul fa'il, Bu? Ada. Kira-kira yang mana, Bu? Ummahatu ya. Ummahatu. Nah, kenapa ummahatu jadi naibul fa'il? Karena didahului oleh isim sesudah fi'il majhul. Karena didahului oleh fi'il majhul. Yaitu hurrimat ya. Hurrimat. Buktikan kalau hurrimat ini fi'il majhul, Bapak Ibu. domah awaluhu. Domah awaluhu. Akhir. Oke, domah awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Nah, kalau bahasanya ajrumiyah gitu ya. Domah awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dia dhammahkan awalnya, kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Nah, seperti ini. Tak mu'anasah. Taknya sebagai ta taknis ya, Pak ya. Ta taknis yang sukun. Kenapa ditakniskan? Karena naibul fa'ilnya mu'annas, ummahat ya, jamak. Alaikumnya Pak Ustaz? Alaikumnya jar majrur sebagai jumlah mu'taridhah namanya. Karena dia Dia pelakor antara fi'il dengan naibul fa'il. Nah, jadi jumlah mu'taridhah itu bukan hanya antara mubtada dengan khobar saja, bukan hanya antara fi'il dengan fa'il saja, tapi antara fi'il dengan naibul fa'il, nah itu juga disebut dengan jumlah mu'taridhah. Nah, jadi ummahatu sebagai naibul fa'il dari hurrimat. Nah, seperti ini. Nah, ini pengertian dasar dari fa'il dan naibul fa'il. Oke, cara ngi'rabnya sama seperti yang dulu ya. Oke, misalnya Muhammadun pakai PHTA, Bu ya. Gimana caranya? Muhammadun posisinya fa'il. Oke, hukumnya rofa. Tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad, Bu ya. Nah, itu terkait dengan rumus yang kita bikin di awal tadi. Nah, itu di sana ada semua. Saya menyebut ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif itu Ahmad, Bu. Nah, Ahmadu, nah itu baru isim ghairu munsharif. Tapi kalau Muhammad, nah itu dia nggak masuk dalam pola isim ghairu munsharif. Nah, dia isim mufrad biasa. Nah, mufrad biasa. Nah, isim ghairu munsharif itu pun termasuk mu'rab, Bu ya. Jadi dia bukan mabni, bukan. Yang menjadi Muhammadan. Muhammadan bisa juga. Ya, ketika dia nasab Muhammadan. Ketika dijarkan Muhammadin. Nah, gitu. Oke, istaghfara Muhammadun Allah.
Oke, sekarang yas'alunaka. Yang mana yang fa'il tadi? Wow ya. Oke, kita i'rabkan wow bersama, Bu. PHTA. 1, 2, 3. Posisinya? Posisi. Sebagai Posisinya fa'il. Oke. fa'il. Hukumnya? Doma. Doma apa? Sukun. Mabni. Masih ingat wow ini masuk Mabni golongan hukumnya. isim domir. Nah, ingat kalau yang mabni hukumnya adalah mabni. Oke, tanda mabninya apa, Bu? Sukun. Yas'alu. Wawu. Wow. Domah. Sukun. Sukun ya. Sukun ya. Kan Oh, dia iya. mabni. Kan dia mabni ya, Bu ya? Iya. Nah, tanda mabninya sukun, alasannya karena dia domir, rofa, muttasil, Muttasil baris. Nah, itu harus dilancarkan lagi. Oke, kita ulang. Wow, posisinya Fa'il. 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 Oke, hukumnya Fa'il. Rafa. Nasab. mabni. Oke, tanda mabninya Domah. sukun. Nah, kalau tanda mabni itu kita lihat dari harkatnya, Bu ya. Kalau harkatnya sukun berarti tanda mabninya Dari sukun. suaranya, Bukan dari suara bacaannya. bukan dari bacaannya. Kalau yang dhammah itu kalau dia mu'rab. Kalau dia mu'rab tanda rafa apa? Hukumnya rafa, tanda rafanya dhammah baru. Ya, misalnya isim mufrad. Tapi kalau isim mabni, nah itu tanda mabninya adalah harkat akhirnya apa? Harkat akhirnya. Nah, karena harkat waw ini sukun, maka dia tanda mabninya adalah sukun. Kenapa sukun? Karena dia domir, rofa, muttasil, baris. Nah, gitu ya. Perlu dituliskan nggak, Bapak Ibu? Perlu perlu, sekali. Bacanya lagi. Ya, kita ulang lagi, Bu ya. Nggak masalah. Insya Allah dengan sering mengulang, ingat lagi dia. Oke, kita mulai dari mana yang susah, Muhammadun atau wow, Bu? Muhammadun juga perlu. Nah, oke, Muhammadun posisinya fa'il. Oke, hukumnya, Bu? Rofa. Nah, hukumnya rofa di sini. Ya, rofa. Karena dia mu'rab ya, Bu ya. Ya. Nah, hukumnya rofa, tanda rofanya Doma. dhamma. Oke, alasannya? Isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, ini cara analisis untuk Muhammadun. Kalau lebih gampang dikebawahin kayaknya ya, supaya lebih jelas ya. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang wow. Gimana cara ngi'rab wow? Karena dia mabni ya. Berarti posisinya wow fa'il. Oke, fa'il. Hukumnya apa? Hukumnya mabni. Nah, hukumnya mabni di sini. Jangan disebut rofa hukumnya ya. Hukumnya mabni. Kenapa mabni? Sukun. Tanda mabninya? Sukun. Tanda mabninya sukun. Nah, tanda mabninya sukun. Kenapa sukun? DRMB. Domir, rofa. DRMB. Muttasil baris. Oke, karena dia domir, rofa, muttasil, baris. Nah, R-nya ini rofa, M-nya muttasil, B-nya baris. Nah, oke. Kenapa disebut rofa? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Kenapa muttasil? Karena bersambung dengan kata sebelumnya. Kenapa disebut baris? Terlihat. Karena dia terlihat. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita i'rab juga naibul fa'il. Kira-kira gimana cara i'rabnya nih? Kita khuliqal insanu dha'ifa. Insanu. Oke. Kira-kira PHTA-nya gimana, Bu? Posisinya naibul fa'il. Nah, posisi Naibul fa'il. posisinya naibul fa'il. Oke. Kalau saya tanya, kenapa naibul fa'il, Pak? Karena Terletak setelah fa'il. Fi'il majhul. Karena terletak sesudah fi'il madhi majhul. Nah, sekarang saya tanya, kenapa dia majhul? Khuliqa. karena tidak ada fa'ilnya.
Karena domah Karena awalnya Kasrah sebelum akhir, Karena domah awal. domah awalnya dan Awal, kasrah huruf sebelum Kasrah sebelum akhir. Nah, Maksudnya itu gini, jawabannya. Iya. di dalam bayangan saya ini kan memang sudah ada harkatnya. Ya. Belum ada harkatnya, kenapa jadi diharkatin khuliqo gitu maksudnya. Oh, iya. Tadi yang saya tanya, kenapa insan itu naibul fa'il? Karena Oh, dia iya. terletak sesudah fi'il Fi'il majhul. majhul. Oh, iya. Nah, yaitu khuliqa. Nah, sekarang saya tanya lagi, Pak. Kenapa khuliqa kita sebut fi'il majhul? Nah, itu maksudnya. Awaluhu wa kusiro makabaini. Nah, karena dhammah awalnya dan kasrah huruf sebelum akhir. Nah, itu. Oke, berarti al-insanu naibul fa'il. Oke, Naibul hukumnya Domah. hukumnya rofa. Rafa. Ya, tanda rofaknya. Domah. Nah, baru dhammah, Bu ya. Tanda rofaknya Iya. dhammah, alasannya Karena dia isim mufrad. mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Ustadz bertanya, Oh ya, silakan Bu. kalau nggak ada harokatnya, misalnya dibaca khalaqal insana do'ifa, bisa juga kan Ustadz? Bisa, Bu. Bisa. Nah, tapi kan kenapa ini kenapa kita baca khuliqal insanu? Ya karena ini sudah sudah bacaan Quran ya. Di Quran bacaannya khuliqal insanu. Kalau seandainya di kitab-kitab non-Quran, kalau ada kalimat seperti ini tapi bukan Quran, boleh saja kita baca wa khalaqal insana. Do'ifa. Nah, wa Allah khalaqal insana. menciptakan manusia Nah, lemah. oke, berarti dia terdiri dari fi'il ma'lum, kemudian fa'il mustatir, kemudian insana sebagai maf'ul bih. Boleh juga seperti itu, Bu. Iya. Hunya itu Nah. ke siapa Pak Ustadz berarti? Domir. Nah, huwa-nya itu Mustatir. kepada Allah. Ya, karena nggak ada pencipta selain Allah kan, Pak. Nah, itu sudah dimaklumi. Ya. Nah, jadi wa khalaqal insana, dan telah menciptakan dia. Dia siapa? Ya Allah. Nah, itu sudah dimaklumi karena khaliq itu kan cuma Allah. Iya, iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya wa khalaqal insanu al bait misalnya gitu. Boleh. Dan bukan menciptakan, yang membuat mungkin ya bahasanya. Ya. Dan manusia telah membuat rumah misalnya gitu. Ya. Ya, bisa Tapi juga. Ya, dalam dalam konteks yang lain ya. Dalam menciptakan sebagai holik gitu. Boleh juga seperti itu, Pak. Ya. Nah, cuma ini konteksnya ayat Quran. Nah, itu makanya kita baca seperti ini. Boleh diganti. Boleh diganti dengan khalaqa. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ada qiraat lain yang bacaannya khalaqal insana. Mungkin ada qiraat lain yang bacaannya seperti itu. Tapi kita belum ngaji sampai ke sana ya. Bisa aja, Bu. Di dalam qiraat itu kan banyak. Bahkan qiraat Hamzah misalnya, qiraat yang syadz itu kan ada juga yang syadz ya. Nah, mungkin aja ada yang baca wa khalaqal insana dha'ifa. Nanti bisa dicek Bu Maryam nih ahli qiraat ini. Insan. Nah, ada nggak nanti? Nanti dicek ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi cara analisisnya itu sama aja semuanya. Yang gonta-ganti itu cuman posisi saja. Nah, cuma posisi saja yang ganti. Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, gampang lah ini ya. Kalau Pak Ustadz, kalau do'ifan jadi apa itu Pak Ustadz? Do'ifan ini namanya nanti hal, Pak. Hal ya? Ya. Jadi kita akan bahas hal itu namanya keterangan kondisi. Nah, keterangan kondisi yang dia mirip dengan na'at, ya, secara bentuk dia mirip dengan na'at, tapi dia harus berbentuk nakirah. Nah, itu makanya na'at gitu ya, Ustaz. Ya. Kalau dia dikasih alif lam, ma'rifah. Nah, kalau dikasih alif lam dia jadi na'at. Tapi kalau alif lamnya dibuang, nah dia jadi hal. Nah, jadi antara hal dengan na'at itu bedanya tipis. Ya. Hal itu dia harus nakirah. Ya, hal itu harus nakirah walaupun bentuknya Ar-Rahman gitu ya. Ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim gitu ya.
Bismillahirrahman. Nah, Ar-Rahman itu dia jadi naat, Pak. Ya, karena ada alif lamnya gitu, Pak Ya, Ustaz. karena ada alif lamnya. Itu Nah, sudah gitu. tetap ya Ustaz. Istilah hukum yang sudah pasti bahwa kalau nakiro apa tadi? Hal itu harus berbentuk nakiroh. Hal itu pasti berbentuk nakiroh gitu ya. Iya. Kalau apa namanya? Naat. Kalau naat nanti dia menyesuaikan diri dengan man'ut. Kalau man'utnya ma'rifah, maka dia juga harus ma'rifah. Kalau man'utnya nakiroh, dia juga harus nakiroh. Nah, misalnya kalau insan di sini nakiroh, bacaannya dhaifun di sini, jadi naat dia. Wa khuliqa insanun dhaifun. Nah, jadi naat dia. Ya. Jadi kalau isim sifat itu sama-sama nakiroh atau sama-sama ma'rifah dengan isim sebelumnya, nah itu dia jadi naat. Naat man'ut. Nah, naat man'ut jadinya. Lalu perbedaan maknanya antara hal dengan naat itu secara prinsipil substansial apa Pak Ustaz ya? Bagaimana? Kalau naat itu lebih ke sifat, ya, sifat yang maksudnya dia mensifati kata sebelumnya. Tapi kalau hal itu dia lebih menjelaskan kondisi, ya, menjelaskan hal itu kan kondisi itu, ya, keadaan. Dia bisa menjadi jawab dari kaifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan manusia itu. Bagaimana manusia itu diciptakan? Dha'ifan, dalam kondisi lemah. Nah, jadi salah satu cara menandai hal, dia pantas menjadi jawab dari kaifa. Nah, itu salah satu yang cara mudahnya ya. Dia pantas untuk menjadi jawaban dari kaifa. Nah, kita tanyakan, wa khuliqal insan, dan manusia itu telah diciptakan. Bagaimana dia diciptakan? Dhaifan. Ya, dalam kondisi lemah. Nah, seperti itu. Nah, nanti naat ya, insya Allah kita bahas juga ya. Naat ada bahasan khusus. Nanti ada syaratnya juga. Jadi ada syarat naat sababi namanya, ada naat hakiki. Masing-masingnya ada syarat. Oke. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ketentuan ini. Ketentuan ya, ketentuan fa'il, Naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il. Ketentuannya sama. Nah, itu makanya sekalian ya. Oke. Nah, apa saja ketentuan fa'il atau naibul fa'il? Yang pertama itu dia harus berbentuk isim. Nah, ini syarat mutlak untuk fa'il ataupun naibul fa'il. Baik isim itu berbentuk sharih ataupun muawwal. Ya, ataupun muawwal. Nah, ini syarat pertama. Jadi fa'il atau naibul fa'il itu harus berbentuk isim. Nah, baik isim itu berbentuk sharih, dalam kondisi sharih. Apa itu sharih? Isim yang bukan diubah dari bentuk lain. Isim yang benar-benar isim dari awal. Nah, itu namanya sharih. Ataupun isim muawwal. Nah, apa itu isim muawwal? Isim yang dia sebenarnya bukan isim, tapi diubah bentuknya menjadi isim. Nah, itu namanya muawwal. Nah, apa bentuknya yang muawwal dan apa bentuknya yang sharih? Nah, ini contohnya. Kalau yang sharih seperti yang tadi ya, misalnya khalaqallahul insana misalnya. Oke, khalaqallahu al-insana. Oke, sekarang saya nanya, Allahu, lafaz Allah ini apakah dia sharih atau muawwal, Bapak Ibu?
Sorry ya. Sorry atau muawwal? Yang sorry tadi isim yang dari awal sudah isim, bukan ganti atau bukan dia bukan proses ganti dari yang lain. Nah, Allah apakah dia sorry atau muawwal? Apa dari ilah gitu Pak Ustaz? Bukan persoalan ilah atau enggaknya, Pak. Dia isim dari awal atau pecahan dari bentuk lain gitu. Kalau isim benda berarti itu muawal ya Ustaz ya. Muawwal atau sorry, Bu? Kalau isim kan kata benda, masa Allah benda? Allah kan bukan ya benda juga. Bukan benda juga. Maksudnya bukan ke akidah seperti itu ya. Iya. ini kajian kajian bahasa. Bukan maksudnya Allah itu pecahan dari yang lain atau bukan itu ya. Dia isim dari awal gitu. Dia bukan pecahan atau bukan olahan dari yang lain. Ya, asli isim gitu. Dia punya tanda isim. Nah, itu namanya isim sorry. Asli, Ustadz. Asli. Nah, sekarang ini supaya lebih mudah. Isim sorry itu adalah isim yang punya tanda isim. Yang jelas tanda isimnya. Nah, itu namanya isim sorry. Berarti Allah isim sorry. Ya. Berarti Allah ini adalah isim sorry. Sorry, karena ada alif lamnya. Karena ada alif lamnya. Ya, karena ada alif lamnya. Contoh lain misalnya. La'iba Muhammadun atau rajulun. Misalnya la'iba rajulun kurratal qadam. Nah, di sini ada fa'il, Bapak Ibu. La'iba rajulun. Oke, rajulun. Nah, saya nanya, rajulun ini fa'il yang isim yang sorry atau muawwal? Sorry. Kenapa sorry, Bu? Kan ada tanda-tanda karena ada tanda isim yang jelasnya. Tanwin. Yaitu tanwin. Nah, itu namanya isim sorry. Nah, sekarang contoh lain. Jabani. Ini. Kira-kira apa bacaannya Bapak Ibu? A'jabani. Antadriba. Abaka. Oke. A'jabani. A'jaba. Kira-kira berapa kalimat ini? A'jaba. A'jaba satu ya. A'jaba satu. Telah mengherankan atau telah mengherankan terhadap saya atau terhadap aku. Berarti. Nah, antadriba abaka. Bahwa memukul engkau ya terhadap bapakmu. Bahwa engkau pukul bapakmu. Saya heran engkau bisa memukul bapakmu gitu. Nah, oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Di sini ada fiil nggak kira-kira? Ada. Mana fiilnya, Mbak? A'jaba. Oke, a'jaba. Oke, a'jaba fiil maklum atau majhul? Maklum. Kenapa dia maklum? Karena mengikuti wazan mengikuti wazan af'ala. Oke, baik. Kalau dia maklum berarti butuh fa'il atau naibul fa'il? Fa'il. Oke, sekarang saya nanya. Kira-kira mana fa'il dari a'jaba, Bapak Ibu? Iya. Ya ini fa'il atau maf'ul? Ni itu maf'ul. Ni ini maf'ul. A'jabani, telah mengherankan aku. Ya, bukan aku yang heran, tapi telah mengherankan. Saya ini diherankan gitu ya. Berarti saya ini objek. Nah, siapa yang mengherankan? Apa yang membuat saya heran? Antadriba abaka. Kira-kira mana fa'il a'jaba? Anta.
Fa'ilnya adalah gabungan an masdar ini atau an masdariyah ini dengan fiil setelahnya. Nah, inilah yang disebut dengan isim muawwal. Nah, jadi saya ulangi, isim muawwal itu adalah gabungan dari an, ya, an ini namanya an huruf nasab sekaligus an masdariyah ya Bu ya. Nah, gabungan dari an masdariyah dengan fiil mudhari setelahnya. Nah, itu disebut dengan isim muawwal. Nah, kenapa dia disebut isim muawwal? Karena ya, an tadriba ini dia ditakwil menjadi isim. Nah, apa takwilannya? Nah, sekarang kita takwil ya. A'jabani, nah ini kan turun. Nah, an tadi saya bilang apa Bu? An ini adalah huruf masdariyah. Namanya an huruf nasab sekaligus an masdariyah namanya. An yang memecah kalimat setelahnya menjadi masdar. Nah, sekarang kita takwil. Apa takwilan an tadriba? An-nya kita buang. Kemudian tadribanya kita jadikan masdar. Apa masdar dari tadriba? Doroba yadribu dorban ya. Berarti ubah tadriba menjadi masdar. Berarti a'jabani dor. Oke. Dor. Oke. Nah, masdarnya kan dor. Nah, sekarang pertanyaannya, dorbu, dorbi, atau dorba? Dorbu. Kenapa dorbu? Menjadi fa'il. Karena dia kan jadi fa'il tadi ya. Berarti takwilannya adalah dorbu. Ya, dorbu. Oke, dorbu. Nah, sekarang di dalam tadriba ini apakah ada dhamir Bapak Ibu? Ada. Dhamir apa Bu? Dhamir mustatir. Ya, dhamir apa dhamir mustatirnya? Anta. Anta. Nah, sekarang turunkan anta itu menjadi mudhafun ilaih dari dorbu. Jadi apa dia? Dorbuka. Dorbuka. Nah, jadi takwilannya adalah a'jabani dorbuka abaka. Nah, jadi antadriba ini sekalipun dia berbentuk fiil, tapi sebenarnya dia adalah isim dengan takwilan dorbuka. Dorbuka. Ya, dorbuka. Kenapa bisa dia maknanya dorbuka menjadi masdar? Karena didahului oleh an. Nah, an ini disebut dengan an masdariyah. Ya, an yang memecah kata atau fiil setelahnya menjadi masdar. Artinya sama ya Ustadz itu? Iya, artinya sama Bu. Telah mengherankanku pukulanmu terhadap bapakmu. Nah, jadi saya heran, kamu kenapa kok berani amat mukul bapakmu gitu. Nah, kurang ajar. Kurang ajar. Oke, berarti kalau saya tanya, mana fa'il a'jaba? Antadriba. Fa'ilnya adalah isim muawwal antadriba. Ya, isim muawwal antadriba. Apa takwilannya? Dorbuka. A'jabani dorbuka abaka. Oke, contoh lain. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Riba masalan. Masalan ya. Ma ba'udatan. Oke. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, di sini ada fiil nggak kira-kira? Ada. Mana fiilnya Bu? Yastahi. Ya, yastahi. Dia maklum atau majhul?
Majhul. Maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Kenapa maklum, Bu? Buktikan kalau dia maklum. Wazan. Apa wazannya? Yastahi. Yes. Ya. Yes. Yes. Stop. Dia kan ya ada ya. Apa wazannya? Yastahi. Yastafilu, iya benar. Yastafilu. Yastafilu asalnya adalah yastahyiyu. Oh iya, Nah, yastahiyu. kenapa domahnya dimuqaddarkan? Tadi itu bermudhari alat. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Masih ingat tadi rumus fi'il mudhari mu'tal akhir Bapak Ibu? Ketika rafa dengan dhammah muqaddarah. Nah, itu makanya ditakdirkan. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Oke. Berarti yastahyi ini kan fi'il mudhari yang maklum. Oke. Kalau fi'il maklum berarti dia butuh apa? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Fi'il maklum. Fa'il. Oke, sekarang mana fa'ilnya? Ayyadriba. Ayyadriba. Ya. Karena ada isim awal. Oke. Nah, sekarang fa'il apa namanya, Pak ini? Isim awal. Isim mu'awwal. Ya, isim mu'awwal. Nah, apa takwilannya? Dorbaka. Cara nakwilnya turunkan ini dulu. Innallaha la yastahi. Kemudian hilangkan kemudian ubah yadrib menjadi masdar. Innallaha la yastahi dor. Nah, karena dia fa'il berarti dor. Oke. Nah, sekarang di dalam yadriba apakah ada dhamir Bapak Ibu? Ada dhamir apa, Bu? Yadriba. Dhamir huwa. Nah, sekarang turunkan dhamir huwa itu menjadi dhamir jer. Jadi apa dia? Dorbuhu. Innallaha la yastahyi dorbuhu mathalan. Nah, seperti itu. Jadi, iya Pak? Hu-nya bagaimana tadi? Hu-nya ini dari mana munculnya? Itu kan di dalam yadriba ini kan ada dhamir huwa. Dhamir mustatir. Ya kan, dhamir mustatir huwa. Ya, takdirnya huwa. Nah, huwa ini harus kita turunkan. Setelah yadribu kita ubah jadi masdar, itu kan jadinya dorbu. Ya kan? Nah, sekarang huwanya kita turunkan menjadi dhamir jar. Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, huwa ganti dia menjadi dhamir jar. Jadi apa dia? Dorbuhu, bukan dorbuhuwa, tapi dorbuhu. Nah, seperti ini ya. Jadi isim mu'awwal ini dekat dengan kita sebenarnya. Innallaha la yastahyi ayyadriba. Oke, paham kira-kira Bapak Ibu? Isim mu'awwal. Contoh lain ya. Pak Ustadz, jadi kalau dimaknain gimana Pak Ustadz? Ayyadribanya itu kan jadi masdar. Ya. Di sini dorbunya bukan pukulan artinya Pak. Menjadikan. Ya, yadriba ini dia tergolong sebagai isim mustarak namanya. Nah, apa itu isim mustarak? Isim yang satu lafaz tapi banyak makna. Macam-macam. Nah, itu namanya mustarak. Beda dengan muradif. Kalau muradif banyak lafaz tapi satu makna. Nah, itu namanya muradif. Tapi kalau mustarak satu lafaz tapi banyak makna. Jadi yadriba ini maknanya bukan hanya memukul, tapi bisa menjadikan, bisa membagi dan lain-lain. Nah, jadi makna yang pas, ya. Berarti untuk mengetahui makna yang pasnya bagaimana Pak Ustaz? Untuk mengetahui makna yang pasnya kita coba semuanya Pak. Kalau seandainya kita belum ada belum ada pedoman tafsir atau belum ada pedoman qaul ulama misalnya. Nah, itu biasanya sistem ini penyesuaian. Kalau seandainya kita jadikan maknanya memukul, nah kira-kira pas nggak di sini? Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memukul contoh.
Nah, kira-kira contoh dipukul gimana ya? Nah, itu kan secara logika itu kan nggak pas gitu ya. Nah, artinya yadriba nggak bisa kita terjemahkan dengan memukul. Nah, harus kita cari makna yang lain yang pas gitu. Nah, tentu kalau dia berkaitan dengan Quran, pemaknaan kata ini harus didukung oleh penafsiran dari Nabi sendiri. Nah, berarti harus kita lihat dari hadis Nabi. Biasanya kan Quran ini dijelaskan oleh sunnah kan, oleh hadis. Nah, hadis itulah nanti yang menafsirkan apakah yadriba ini maknanya memukul atau maknanya menjadikan atau membagi atau yang lain-lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi makna mustarak itu kita dapat dengan menyesuaikan makna dengan kata sebelum atau yang sesudahnya. Nah, kalau dia nggak pas atau nggak sesuai, nah itu nggak bisa dipaksakan karena rancu jadinya kan. Sebenarnya Allah tidak malu untuk memukul contoh. Memukul contoh. Nah, contoh lain. Wa antasumu khairul lakum. Nah, jadi isim awal itu bisa juga jadi mubtada. Nah, coba Bapak Ibu lihat ini. Kira-kira khairul lakum. Oke. Di sini apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah Bapak Ibu? Fi'liyah. Fi'liyah atau ismiyah? Fi'liyah. Zahirnya fi'liyah. Ya kan? Tapi sebenarnya ini adalah jumlah ismiyah, Bu. Kenapa jumlah ismiyah? Karena di awalnya ada isim mu'awwal. Wa antasumu khairul lakum. Nah, antasumu ini adalah isim mu'awwal. Masih ingat tadi isim mu'awwal itu apa? Gabungan dari an dengan fi'il mudhari setelahnya. Nah, itu isim mu'awwal. Nah, berarti antasumu jadi apa kira-kira? Kalau dia isim, berarti menjadi mubtada. Nah, antasumu ini sebagai mubtada. Mana khobarnya, Bu? Khairul lakum. Itu makanya khairun dibaca khairun karena dia menjadi khobar dari antasumu. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa takwilannya? Soma. Ingat, turunkan. Wow, kita turunkan. An-nya apakah turun? An-nya enggak turun. Yang turun hanya pecahannya saja. Oke, sekarang tasumu. Tasumu ini kan fi'il mudhari. Soma, yasumu. Masdarnya apa, Bu? Ada saumun, ada siyamun. Nah, boleh dua. Oke, taruhlah kita gunakan siam. Wasia. Nah, sekarang siyama, siyami atau siyamu. Siyamu. Kenapa siyamu? Mubtada. Oke, nah sekarang kita lihat lagi. Antasumu di dalamnya ada domir nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Apa domirnya, Bu? Wow. Oke, wow ini jamak mukhatab kan? Nah, sekarang turunkan dia ke bawah. Jadi apa kira-kira? Tasumu. Wow ini kan jamak mukhatab. Nah, jadikan dia domir jer jamak mukhatab. Wasyamuhum. Siyamuhum atau siyamukum. Tasumu ini tempatnya dia ghaib atau mukhatab, Bu? Mukhatab. Ya, kalau mukhatab domirnya wasyamukum. Kum. Wasyamukum khairul lakum. Nah, ini maknanya sebenarnya. Ya, wasyamukum khairul lakum. Berarti mana yang mubtada di sini? Antasumu. Nah, dia isim mu'awwal namanya. Kenapa isim mu'awwal? Karena terdiri dari an masdariyah dengan fi'il mudhari setelahnya. Nah, apa takwilannya?
Siam. Wa siyamukum khairul lakum. Berpuasa lebih bagus. Nah, puasa kalian itu lebih baik untuk kalian. Nah, itu maknanya. Puasa kalian itu lebih baik untuk kalian. In kuntum Nah, in kuntum ta'lamun. Oke, kira-kira bisa dipahami isim mu'awwal Bapak Ibu? Kalau nanti lupa lagi Ustadz. Ah, supaya nggak lupa, saya tuliskan di sini ya. Isim sorry apa? Isim sorry adalah isim yang sudah isim dari awal dan mempunyai tanda isim yang jelas. Nah, ini namanya isim sorry. Ya, dia isim dari awal dan mempunyai tanda isim yang jelas. Oke, kalau isim muawwal, Isim. Nah, apa itu isim muawwal? Isim Yang terbentuk. Yang ditakwil. Ditakwil. Atau dibentuk bisa juga. Dari pecahan. Pecahan. Ya, pecahan huruf an. An dan fi'il mudhari'. Huruf an masdariyah namanya Bu ya, an masdariyah dengan fi'il mudhari' setelahnya. Nah, ini disebut dengan isim mu'awwal. Nah, ini artinya apa tuh Ustadz mu'awwal? Mu'awwal itu isim yang ditakwil. Takwil. Oh, pakai hamzah bukan ain. Bahasa Arabnya gini, Bu. Ismun mu'awwal. Oh, pakai hamzah. Pakai gini. Mu'awwalun. Awwala. Nah, apa sigotnya Bapak Ibu? Mu'awwal yang sudah belajar shorof. Mufa'alun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alun. Mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Awwala yu'awwilu ta'wilan ta'wilatan ta'walan ti'walan mu'awwalan fahuwa mu'awwilun wa dzaka mu'awwalun. Nah, dia isim maf'ul dari awwala. Maknanya adalah yang ditakwil atau yang diubah. Nah, gitu Bu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak lupa ini. Oke, berarti isim fa'il atau naibul fa'il, ketentuan pertamanya adalah dia harus berbentuk isim, baik mu'awwal ataupun soreh. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami ya, Bu, Bapak Ibu? Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidah dari fa'il atau naibul fa'il juga, dia harus berhukum rofa. Ya, harus berhukum rofa. Nah, ini sudah maklum ya. Sudah maklum karena fa'il dengan naibul fa'il itu pasti rofa. Oke, yang ketiga, fa'il harus terletak sesudah fi'il maklum. Oke. Sementara kalau naibul fa'il harus terletak sesudah fi'il majhul. Nah, ini maklum. Ini sudah sama-sama kita ketahui ya. Fa'il harus terletak sesudah fi'il maklum. Kalau naibul fa'il sesudah fi'il majhul. Oke. Terus yang keempat. Kira-kira apa yang keempat? Ya, yang keempat itu ya
fiil ya selalu dalam bentuk tunggal ya sekalipun fa'il atau naibul fa'ilnya Jamak. dalam bentuk tasniyah atau jamak. Nah, ini yang sering salah nih orang-orang ya. Fi'il selalu dalam bentuk tunggal sekalipun fa'il atau naibul fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Ya. Nah, dia selalu fi'ilnya selalu tunggal. Ya, sekalipun fa'il atau naibul fa'il berbentuk tasniyah atau jamak. Nah, misalnya gini. Ini yang sering kita contohkan. Orang-orang muslim laki-laki telah berpuasa. Nah, saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Yang benar dari terjemahan bahasa seperti itu apa? Somu. muslimuna fi Ramadan. Oke. Ada kalimat bunyinya seperti ini. Orang-orang muslim berpuasa di bulan Ramadan. Ubah kalimat itu ke jumlah fi'liyah. Kira-kira yang benar itu yang nomor 1 atau yang nomor 2, Bapak Ibu? Dua. Dua. 2 atau 1? 2. Nomor 2, yakin. 2. 1 atau 2 nih? Bu Dua. ini, Bu Romlah. 1 atau 2, Bu? Saya sukanya milih yang 1 tuh. Salah. Ya. Tujuan saya ini sekaligus koreksian bagi tugas yang Ibu kirim dulu. Iya, betul. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah yang keempat ini. Jadi, fi'il itu selalu tunggal, sekalipun fa'ilnya jamak. Nah, jadi yang benar pada kalimat ini adalah yang kedua. Soma muslimuna. Ya, soma muslimuna fi Ramadanin atau Ramadana? Ramadana, karena dia isim ghairu munsharif. Ya. Oke. Nah, seperti ini dia, bukan. Nah, yang di atas ini Itu fi'il amar Ustaz ya? bukan, Bu, fi'il madhi. Soma. Bukan yang atas. Kalau somu bukan yang fi'il amar. Bukan. Saya sesuaikan dengan fa'ilnya tadinya itu. Nah, bukan seperti ini, Bu. Somu ini adalah fi'il madhi yang jamak mudzakkar, Bu. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna. Masih ingat kemarin tasrif di sorof? Tasrif lugawi? Belajar tasrif. Soma, soma, somu, somat, somata, sumna. Sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Nah, jadi yang di atas ini sebenarnya nggak salah, Bu. Ya, Bu Romlah, nggak salah. Tapi kurang lazim saja dalam bahasa Arab, pada umumnya gitu. Ini ada juga yang pakai seperti ini, namanya bahasa Arab akalunil baraghith. Nah, dia termasuk kelompok kelompok klan di Arab itu. Ya, tapi bahasanya nggak digunakan sebagai pedoman umum gitu. Hanya di kalangan mereka aja. Namanya kelompok akalunil baraghith. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu mereka ginikan. Ya, fi'ilnya dijamakkan ketika sesuai dengan fa'ilnya. Nah, ini ada juga yang baca seperti ini, tapi tidak lazim. Atau tidak lumroh gitu ya. Nah, Shoma muslimuna fi Ramadan. Shoma muslimuna fi Ramadan. Beda halnya kalau kita bikin dalam bentuk ismiyah.
Jumlah ismiyah. Nah, sekarang seandainya kita bentuk dalam bentuk ismiyah. Al-muslimuna. Al-muslimuna. Yasumun. Nah, sekarang saya beri pilihan lagi Bapak Ibu. Shoma fi Ramadan. Yasumuna. Atau al-muslimuna. Yasumuna. Somu Yasumuna. fi Ramadan. Mana yang benar? Pada jumlah fi'li ismiyah. Al-muslimun. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Bawah. Bawah atau yang atas? Bawah. Kenapa yang bawah, Mas Ahdan? Karena mubtadanya khobarnya sama jumlahnya harus sama gitu. Karena antara mubtada dengan khobar dia harus sama-sama mutabaqah dalam hal mufrad tasniyah jamak. Nah, itu makanya di sini yang benar itu yang kedua. Al-muslimuna shamu fi Ramadhan. Jadi orang-orang muslim itu mereka telah berpuasa atau berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau jumlahnya jumlah ismiyah, nah fiilnya harus menyesuaikan diri dengan mubtada. Tapi kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, ya, fiilnya tidak mesti menyesuaikan diri dengan fa'ilnya. Nah, seperti itu kaidahnya Bu Romlah ya. Iya, terima kasih. Jadi yang benar itu kalau yang di atas ini Shoma muslimuna, kita kasih merah ya. Kemudian yang bawah al-muslimuna shamu fi Ramadhan. Nah, contoh lain. Beberapa orang laki-laki sedang membuka pintu. Apa bahasa Arabnya, Bu? Ar-rijalu. Jumlah fi'liyah. Membuka pintu. Sedang membuka pintu. Fataha yaftahu. Membuka Yaftahu. Yaftahu. Berarti Yaftahu raju. Yaftahu. Beberapa laki-laki berarti rijalun. Rijalun. Yaftahuna rijalun. Yaftahun. Atau yaftahu rijalun. Yaftahu rijal. Mana yang benar? Yaftahu. Yaftahu rijalun atau yaftahuna rijalun? Yang bawah. Yang bawah yang benar. Yaftahu rijal. Rijalun al-baba. Nah, seperti itu. Jadi fiil selalu tunggal sekalipun fa'ilnya jamak. Ustadz sekalian, Iya, itu Bu. kalau pakai alif lam ada pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap makna makrifah atau nakirahnya saja, Bu. Iya, maksud saya yaftahu rijalu al-baba. Boleh toh? Boleh, nggak masalah. Yaftahur rijalu al-baba. Berarti di sini laki-lakinya jelas makrifah. Jadi laki-laki yang kita sebut ini laki-laki yang jelas orangnya, yaitu gerombolan laki-laki yang ada di rumah itu misalnya. Nah, kemudian pintu yang mereka buka juga jelas. Pintu A misalnya. Nah, itu maknanya. Tapi kalau tanpa alif lam, nah berarti dia nakirah. Laki-lakinya nggak dikenal. Belum dikenal. Nah, belum dikenal. Pokoknya laki-laki manapun yang sedang membuka pintu. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Terima kasih. Ya. Oke. Yang lain, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Nggak masalah kalau ditanyakan. Begitu juga dengan tasniyah ya. Tasniyah misalnya dua orang laki-laki telah bermain bola misalnya. La'iba seperti ini. La'iba rajulani kurratal qadami.
atau la'iba mufrad? Nah, yang mana yang benar? La'iba rajulani. Yang pertama. Yang Pertama yang kedua, Bu. Yang kedua. Ya. Ingat, rumusnya tadi apa, Bu? Rumusnya tadi apa? Fiil selalu tunggal. Oh iya, yang ke bawah berarti ya. Yang di bawah. Ya. Lagi deh. Nah, yang di bawah yang benar ya. La'iba rajulani. Nah, rajulani tasniyah, tapi fiilnya tunggal. Tapi kalau rajulani di awal, ar-rajulani, la'iba. Nah, la'iba baru panjang. Karena khobar itu harus menyesuaikan diri dengan mubtada. Oke, bisa Bu? Insya Allah. Nah, bareng-bareng. Mudah-mudahan besok nggak lupa lagi ya. Oke, biasa Bu, karena kita manusia. Masumiyal insan bil insan illa linisyanihi. Tambah sudah nenek-nenek Ustaz. Iya, betul. Jangan kan nenek-nenek, kita yang belum kakek ini juga ini kok sering lupa juga. Biasa Bu. Bu Romla kayaknya masih muda kayaknya Bu Romla. Oh, muda. Umurnya baru 24 ditambah 40. Iya. Nah, insya Allah kalau diulang, terus dipraktekkan sering di Quran atau pas baca Quran, nah itu ya, insya Allah ingat terus Bu. Oke. Nah, kemudian kaidah yang kelima, ya kaidah kelima, fiil selalu ditakniskan, ya ditakniskan ketika fa'ilnya berbentuk muannas. Ya, kecuali jika antara fa'il dengan fi'il tersebut dibatasi oleh kalimat lain. Ya, dibatasi oleh kalimat lain. Maka boleh tidak sesuai. Nah, gitu. Jadi fiil selalu ditakniskan ketika fa'il atau naibul fa'il ya ini ya. Nah, berbentuk muannas kecuali jika antara fa'il dengan fiil tersebut dibatasi oleh kalimat lain. Oke, contoh ya. Nah, ini contohnya gampang insya Allah. Ini yang benar yang mana Bapak Ibu? Oke. Kira-kira roja'a yang ini yang benar atau yang di bawahnya? Oke, yang di bawahnya ini. Oke, nah ini. Kira-kira mana yang benar? Roja'at thalibatu minal madrasah atau roja'at thalibatu minal madrasah. Yang mana, Bu? Yang bawah. Yang bawah. Kan fiilnya ditaniskan, roja'at berarti. Bukan yang atas, Ustaz. Nah, bagi yang bilang yang di atas dan yang di bawah harus punya alasan. Kalau Pak Ajis, kalau Pak Ajis kan Rojaat itu kan ditaniskan. Saya pilih bukan yang di atas, Pak Ustaz. Dari bawah, Pak Ustaz, dari bawah. Ada katanya Pak Haji di atas, gimana sih? Ini bukan yang di atas, Bu. Oke, kira-kira kenapa harus pakai ta taknis, rojaat? Karena naibul fa'ilnya berbentuk mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas. Oke, berarti rojaat. Nah, kita hilangkan alif lam dulu ya supaya mudah. Rojaat thalibatun minal madrasah. Nah, rojaat. Nah, kenapa pakai ta ta'nis di sini?
karena fa'ilnya mu'annas dan dia terletak persis sesudah fi'il. Nah, jadi kalau fa'ilnya mu'annas dan persis setelah fi'il, maka fi'ilnya wajib dimu'annaskan. Oke, nah ini kaidahnya. Ustaz, Tapi, ya, kalau tolibat itu berapa orang? Banyak. tolibatun. Nah, ini dia jamak mu'annas, Bu ya. Ya, berarti banyak ya. Nah, Ustaz. jamak mu'annas Saya itu ya lebih dari 3. Saya sukanya rojaknya saya jamakkan menjadi banyak. Rojakna gitu, Bu. Iya gitu. Itu kita kembali ke ini, ke pasal yang sebelumnya. Itu Iya. Nah, itu Pasal- salah ya, salah. Jadi walaupun tolibat ini jamak, fiilnya tetap mufrad. Oh, Roja'an. Jadi selama ini Ibu nulisnya rojakna ya. Iya gitu disesuaikan dengan failnya gitu loh. Bukan seperti itu, Bu. Boleh juga, tapi itu kurang lazim. Tidak biasa. Tidak biasa. Nah, itu bahasanya orang akalunil baroghith namanya. Nah, itu bahasa itu hanya mereka yang gunain. Orang Arab pada umumnya nggak gunain seperti itu. Jadi yang nggak biasa ya Ustadz ya, nggak normal. Kurang biasa, kurang normal, kurang lazim aja, Bu. Kalau maaf Ustadz. Kalau normal konotasi. Gila kalau nggak normal ya. Tante konotasinya. Saya nggak menyalahkan, tapi kurang lazim gitu. Maaf Pak Ustadz. Ya, kalau nggak salah ada satu kaum, ada satu wilayah yang itu dia masih ketat dengan asal-usul bahasa Arab gitu. Belum tercampur dengan bahasa Arab yang manapun gitu Pak Ustadz. Iya, itu A'rabi namanya, Pak. Nah, di Arabi itu digunakan nggak begini itu, saumu itu? Saumu yang mana di Arabi digunakan nggak? Yang mana, Pak? Ya tadi kan saumu muslimuni itu. Oh ya. Apakah bahasa seperti ini di orang Arabi atau orang Arab pedalaman menggunakan seperti ini? Ya, ada satu kaum yang katanya bahasa Arabnya masih asli. Iya, itu namanya kaum Badui, Arab Badui, Pak. Arab pedalaman. Orang Arab yang belum pernah bergabung atau berbicara dengan orang di luar kampungnya. Iya, gitu. Jadi berarti itu malah bahasa pasaran ya Ustadz yang nggak teratur. Justru itu bahasa Arab murni, Bu. Asli. Bahasa Arab murni. Itu bukan bahasa Arab murni. Yang soma muslimuna itu berarti bahasa pasaran dong Ustadz. Kenapa pasaran, Bu? Ya karena nggak sesuai kaidah. Kan kaidahnya seharusnya kan serasi gitu loh. Yang serasi itu kalau jumlahnya ismiyah. Iya. Yang tadi yang ini al-muslimuna shamu fi Ramadan. Tapi kalau jumlahnya fi'liyah ya, jumlahnya fi'liyah, nah kaidahnya yang ini. Iya, Ustaz. Jadi kembali lagi yang tadi, apakah orang Arab Badui menggunakan seperti ini? Nah, kaedah nahwu sharaf ini itu referensinya dari bahasa mereka, Pak Haji. Nah, jadi kenapa seperti ini bacanya? Karena mereka berbahasanya seperti ini. Kecuali sebahagian kecil dari mereka yang disebut dengan akalunil baraghith tadi. Nah, itu masih masuk dalam Arabi juga ya. Nah, mereka bahasanya agak unik. Agak berbeda dengan mayoritas Arabi. Nah, itu makanya bahasa mereka tidak dijadikan sebagai kias. Sebagai kias atau sebagai standar untuk semua bahasa Arab. Nah, yang digunakan adalah kebanyakan orang Arab Badui ya yang ada gitu. Nah, kebanyakan mereka itu menetapkan kalau jumlah fi'liyah fi'ilnya selalu tunggal sekalipun fa'ilnya musanna atau jamak. Itu kalau dalam Al-Qur'an juga begitu ya, Ustadz? Iya, dalam Quran seperti ini semua, Bu. Ya, dalam Quran itu menggunakan kaidah seperti ini. Nah, kecuali, ada kecuali juga. Ada satu ayat yang redaksinya mirip dengan ini. Nah, itu dalam surah Tsumma amu wa sammu katsirum minhum. Nah, itu surah apa ya? Al-Maidah atau surat apa itu? Nah, kaum akalunil baraghith itu mereka berdalil dengan ayat itu.
ada landasannya juga. Ada landasannya juga. Karena di Quran ada satu ayat. Jadi dari sekian banyak ayat, hanya satu ayat itu yang susunannya seperti ini. Somu muslimuna fi Ramadan. Nah itu ada di surah, nanti dicek ya, kita cek. Kalau nggak salah di Al-Maidah. Nah ada ayatnya summa amu ya summa amu wa sammu katsirum minhum. Nah, katsirum minhum. Nah, mereka berdalil dengan ini, Bu. Iya. Nah, kemudian mereka bertuli ya, maksudnya tidak mau mendengar, kemudian tidak mau berbicara, katsirum minhum. Kebanyakan mereka. Nah, katsirun ini kan jamak, banyak. Nah, di sini ada waw jamak juga, padahal dia jumlah fi'liyah. Nah, jadi lugat yang mereka gunakan itu akalunil baragis itu mereka berdalil dengan satu ayat ini. Nah, jadi Bu Romlah selama ini mungkin berdalil dengan ini juga. Kalau di sini Al-Maidah itu Ustaz. Wahasibu Allah benar. Fa'ammu wasammu summa tababu alaihim. Ya, terus summa ammu wasammu katsirum minhum. Wasammu katsirum minhum. Nah, itu maksud saya. Al-Maidah ya, Bu ya? Iya, Al-Maidah. Nah, oke. Ayat Iya. 71. Nah, Al-Maidah ayat 71. Berarti dalil yang di atas ini ada sebenarnya. Tapi dalilnya cuma satu. Iya. Satu Al-Qur'an itu ya. Satu ayat ini doang. Iya. Nah, sementara Quran yang lain itu nggak ada yang seperti ini susunannya. Iya. Nah, jadi dengan satu ayat itu mereka bisa berdalil. Ya, kami punya dalil juga. Ya, kita nggak bisa bantah juga kan? Ya memang ada dalam Quran. Amu wasamu katsirum minhum. Nah, kita kembali yang poin nomor 5, dikit lagi. Nah, kalau seandainya bersambung langsung seperti ini, jadi fiilnya harus ditakniskan juga. Nah, tapi berbeda kalau seperti ini, Bu. Kalau ada pemisah. Raja'at ba'da zuhri misalnya. Raja'at ba'da zuhri talibatun minal madrasah. Nah, kira-kira di sini antara fa'il dengan fi'il apakah dipisah dengan kalimat lain? Iya. Nah, dipisah oleh jumlah mu'taridah ya, yaitu ba'da az-zuhri. Nah, kalau antara fi'il dengan fa'il dipisah oleh kalimat lain, maka fi'il di sini boleh dimuannaskan dan boleh juga tidak. Nah, jadi di sini boleh dua bacaannya. Boleh raja'at ba'da zuhri talibatun, boleh juga raja'a ba'da zuhri talibatun. Nah, seperti ini kaidahnya, Bu. Bisa pakai kayak mudzakkar ya, Ustaz? Iya, boleh pakai raja'a, tapi dengan syarat di tengah-tengahnya ada pelakor. Ya, ada jumlah mu'taridah. Tapi kalau antara fi'il fa'il itu berturut-turut, nah itu wajib mutabaqah. Nah, seperti itu. Iya. Oke, bisa dipahami, Bu? Insya Allah. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ragu. Nah, jadi di sini nggak salah. Kalau dibaca raja'a ba'da zuhri talibatun, nggak salah. Kemudian kalau kita baca raja'at juga betul. Nah, juga benar. Nah, ini kepentingannya ketika nulis ya. Tapi kalau kita membaca yang sudah ada, nah ya kita ngikutin teks yang sudah ada aja. Tapi kalau kita bikin insya misalnya, kita bikin karangan, nah boleh kita takniskan fiilnya, boleh juga tidak. Nah, seperti itu. Pak Ustadz, penasaran boleh nggak Pak Ustadz? Ya, silakan Pak. Tadi yang makna ayat riba tadi ayasa
innallaha la yastahi tiba. Kan Ayat tiba itu jadi masdar, Pak Ustadz. Ya. Masdar kan berarti maknanya tuh isim ya. Ya. Fi'il lagi. Sesungguhnya Allah tidak merasa tadi. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menjadikan sebuah contoh. Menjadikan itu kan emang makna kalimat masdar gitu. Menjadikan bukannya. Masdar itu seperti yang pernah kita bahas, dia kan sama maknanya dengan fi'il, Pak. Masdar itu adalah madalla ala hadatsin mustamilin ala ahrufi fi'lihi mujarradin aniz zaman. Nah, bedanya masdar dengan fi'il itu, kalau masdar nggak punya keterangan waktu. Kalau fi'il dia punya keterangan waktu. Nah, persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menunjukkan kejadian. Nah, jadi masdar pun dia mengandung makna kejadian, Pak. Nah, makna kejadian juga. Sesungguhnya Allah tidak malu menjadikannya, ya Allah itu akan masalan, akan contoh, perumpamaan. Nah, jadi di sini ada juga makna kejadian, makna perbuatan, walaupun dia dalam bentuk masdar. Iya. Nah, seperti itu. Benak saya seperti pukul, memukul, dipukul. Nah, dorban itu artinya pukulan gitu. Pukulan itu kan kejadian juga. Kan pukulan. Ya kan? Kejadian kan, Pak? Ya. Telah terjadi pukulan si fulan terhadap si fulan. Itu kan pukulan kejadian juga. Tapi dia tidak mengandung keterangan waktu. Kapan pukulan itu terjadi? Setelah, sedang, atau akan? Nggak ada. Nah, itulah bedanya masdar dengan fi'il. Kalau masdar menunjukkan kejadian tanpa keterangan waktu, sementara kalau fi'il menunjukkan kejadian dengan atau disertai oleh keterangan waktu. Nah, itu bedanya, Pak. Ya, hanya masalah di keterangan waktunya aja dihilangkan gitu ya, Pak. Iya, hanya di keterangan waktunya saja. Tapi jadi kalau pelakunya sama gitu ya. Kalau secara makna sama aja ini. Jadi dorbuhu ini adalah makna atau takwilan dari ayat riba. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak ya. Siap, Ustaz. Oke. Definisi masdarnya ini berarti definisi hanya satu gitu. Ya, jadi masdar itu kejadian sama dengan fiil, tapi bedanya dia tidak mengandung keterangan waktu. Nah, itu aja bedanya. Siap. Oke, di sini sudah hujan lagi. Kayaknya sudah waktunya buat istirahat ya, Ibu. Nggak berasa ya, Pak. Sudah jam 10. Iya, udah jam 10. Instrunya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Kita nggak selesai. Nah, insya Allah besok kita selesaikan dulu. Kemudian kita masuk materi baru, insya Allah. Oke, sampai di sini kita akhiri dulu Bapak Ibu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Oke, kita tutup Bapak Ibu.